Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di mana saya dapat melaksanakan proposal online ini berkat bimbingan dari dosen Ibu Syafatul Hidayati, SPD, MM, PD, mulai dari awal sampai akhir. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Berbantu Video Interaktif dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 10 MA Miftahul Khair. Kenapa saya memilih judul ini? Kenapa saya memilih judul ini? Tentu karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit latar belakang proposal saya. Di antaranya pembelajaran yang kurang aktif, hasil belajar, dan metode dan media yang menarik untuk diteliti, untuk digunakan atau diterapkan. Langsung ke bab 1, latar belakang. Kemampuan berpikir kritis merupakan cara berpikir reflektif dan beralasan yang difokuskan pada pengambilan keputusan memecahkan masalah menurut Ramdhani dan Dian 2018. Keterampilan berpikir kritis siswa seringkali kurang dapat berkembang dengan baik dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan pada umumnya pembelajaran di sekolah kurang mengarahkan siswa secara aktif dan memperoleh pengetahuannya serta kurang melatih keterampilan berpikir kritis. Identifikasi masalah yang ada di proposal ini yaitu di antaranya 1. Proses pembelajaran ekonomi kelas 10 MA Miftahul Khair masih belum optimal. Proses pembelajaran ekonomi siswa kelas 10 cenderung monoton atau masih menggunakan konsep pembelajaran konvensional. 3. Siswa masih kurang aktif dan hanya menunggu instruksi dari guru dalam mencari jawaban dan suatu permasalahan yang ada. 4. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Kelimanya, hasil pembelajaran ekonomi melalui pembelajaran dengan metode ceramah atau konvensional cenderung rendah dengan nilai rata-rata belum mencapai KKM sebesar 75. Rumusan masalah, apakah strategi yang akan dilakukan nanti akan dibahas pada bab 2. Tujuan penelitian di proposal yang saya presentasikan, 1. Untuk mengetahui ketercapaian KKM pada kelas X eksperimen, pada kelas 10 eksperimen. Keduanya untuk mengetahui ketercapaian ketutasan klasikal pada kelas ekonomi di MA Miftahul Khair. Ketiganya untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara prestasi ekonomi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 eksperimen dengan kelas 10 kontrol di MA Miftahul Khair. Adapun manfaat penelitian yang menjadi manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan tentang penggunaan model pembelajaran inquiry berbantu video interaktif dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Yang keduanya ada manfaat praktis. Manfaat praktis di sini meliputi kesatunya siswa mengurangi kebosanan belajar. 2. Pendidik mengalami perubahan dari tokoh yang terutama menyampaikan informasi menjadi orang yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada tiap siswa. Ketiganya, sekolah dokumentasi atau arsip untuk menambah sumber informasi.
Selanjutnya menuju bab 2, yaitu model pembelajaran dan hasil belajar. Menurut para ahli, inquiry adalah suatu pembelajaran serta rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran tipe inquiry menurut Khairul Anam 2016. Kemudian langkah-langkah yang dikemukakan oleh Khairul Anam yaitu 1. Langkah-langkah pembelajaran inquiry yaitu penyajian masalah atau menghadapkan siswa kepada permasalahan. Keduanya, pengumpulan data, verifikasi data. Tahap ini siswa mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang mereka lihat, alami, dan membuktikannya sendiri. 3. Eksperimen dan pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa melakukan eksperimen yang mempunyai dua fungsi, yakni eksplorasi yang mengetes secara langsung, melihat apakah yang akan terjadi, tidak memerlukan suatu teori dan hipotesis. Yang keempatnya, merumuskan penjelasan. Kelima, mengadakan analisis tentang proses inquiry. Kelebihan model pembelajaran menurut Lopandlistia menjelaskan beberapa kelebihan model inquiry, yaitu diantaranya 1. Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan gaya yang dimiliki siswa. Yang keempatnya, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Berikutnya adalah prestasi belajar. Menurut Hamdani 2011 dalam kutipan halamannya 137 menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Menuju bab 3, yaitu diantaranya ada 1. Pendekatan dan metodologi penelitian. Keduanya, populasi dan sampel. Ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang keempatnya yaitu teknik analisis data. Pendekatan dan metodologi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, yaitu metodologi penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positif yang digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Metodologi yang digunakan pada jurnal yang saya teliti ini adalah quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Yang keduanya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu menurut Sugiono dalam kutip 2012. Arti sampel di sini adalah sebagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel di sini saya menggunakan kelas 10 IPS, kelas 10.1 dan kelas 10.2. Dimanapun populasinya adalah semua kelas 10 dari kelas 10.1, kelas 10.2, dan kelas 10.3. Yang ketiganya adalah teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Menurut Norman dalam Zali dan Muljono, tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif
yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Yang keempatnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data meliputi statistika deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu data hasil penelitian tanpa menjawab suatu rumusan masalah. Keduanya, menurut Sugiono, menyatakan bahwa statistik inferensial merupakan diberlakukannya untuk populasi. Statistika yang digunakan yaitu varied sample t-test dengan uji syarat data harus normal. Demikian presentasi proposal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.